sampai besar, sampai dewasa, sampai Inna aulan kawin, nasi sampai lah sekarang punya itu apa masih hidup, bagaimana Ibrahim. mereka sekolah, mereka sakit, mereka sehat, itu ada tanggung jawab saya penuh. Alhamdulillah Abah ini orangnya sangat demokratis, tidak pernah komplain ya karena saya sudah hati-hati memang. Saya harus melakukan tugas ini sesuai dengan amanah, saya harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab karena di sisi saya ada seorang Hasyim Muzadi yang bagaimanapun orang menghormatinya, maka saya dan anak-anak juga harus memposisikan lebih baik di dalam rumah maupun di luar rumah karena ada nama beliau yang saya anggap adalah seseorang yang menjadi tolak ukur, panutan dan lain sebagainya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia, tapi akhir-akhir ini meluas sampai ke luar negeri. Oke, saya coba tentang keislaman. Tentang keislaman ini garis besarnya adalah bagaimana Abah memperjuangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang pasti melalui gerakan atau kiprahnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau tapaki mulai dari ranting sampai yang saya ranting saya nggak tahu ya, mungkin beliau masih kuliah. Yang saya tahu adalah beliau ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Malang 2 periode, ketua PW Jawa Timur 2 periode belum selesai, terus langsung menjadi ketua PBNU. Ini perjalanan yang totalitas Abah lakukan. Jangan pernah kalian bayangkan bahwa Abah dalam kondisi seperti ini masih naik angkot, masih naik bus, masih naik angkutan umum, masih tidur di terminal dan lain sebagainya. Beliau lakukan totalitas tanpa, artinya tanpa terbebani urusan keluarga. Sehingga kalau saya menganggap kalau Abah bisa eksis sampai pada puncaknya ini, katakanlah kalau saya boleh mengatakan Abah ini terbang tanpa beban. Artinya beban beliau tidak digandoli keluarga, tidak digandoli anak, tidak digandoli istri. Maka beliau terbang melengking sampai pada titik puncak yang tertinggi. Itu memang sudah kami hanya memikirkan bagaimana kiprahnya di dalam NU. Tentang ahli sunnah wal jamaah ini adalah yang moderat, ya. Karena ahli sunnah wal jamaah ini adalah merupakan paham mayoritas muslimin yang mudah diketahui kebenarannya, dan ini hampir diikuti oleh mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini setelah beliau menjadi ketua PB, beliau mencoba memperkenalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang diterapkan di Indonesia ini sangat toleran, sangat toleran sekali, sehingga banyak tokoh-tokoh di luar negeri yang diperkenalkan tentang ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ternyata di Indonesia ini kita bisa, artinya saling hidup berbarengan dengan banyaknya agama, banyaknya kepercayaan, banyaknya suku dan lain sebagainya. Kita bisa saling menghormati di dalam batas-batas keagamaan, sehingga kita bisa hidup rukun, sehingga ini menjadi bahan kajian internasional dan mereka kagum kenapa Indonesia yang multikultur, multi agama, multi etnis ini bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik. Kalaupun telah ada konflik, itu memang dibuat sebuah konflik untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, biasanya untuk elit-elit Jakarta, dan itu dibungkus dengan agama. Contoh yang ada di Ambon, yang ada di Papua, yang didengungkan di PBB itu bahwa bentrokan perang itu adalah antar umat beragama atau karena agama. Itu sesungguhnya tidak.
itu adalah faktor ekonomi, faktor kepentingan politik dan lain sebagainya yang dibungkus dengan agama dan disampaikan di luar negeri, atau bisa di luar negeri itu di Belanda kan ada pengadilan internasional. Biasanya ini broker-broker, orang-orang Indonesia sendiri yang kepingin menjual, kepingin mendapat keuntungan sehingga tega untuk menjual negaranya sendiri kepada asing. Ini saya bisa mengatakan seperti ini karena saya pernah mendampingi beliau pada saat sidang PBB yang ada di Amsterdam. Saya pun pernah ikut mendampingi beliau saat pidato di Jenewa. Nah, itu tentang pemahaman dan untuk membantah isu-isu yang disampaikan di Mahkamah Internasional untuk memojokkan Indonesia bahwa perang di banyak daerah itu adalah karena kepentingan agama. Sesungguhnya tidak. Kepentingan ekonomi dan politik yang dibenturkan memang orang-orang beragama kebetulan. Sehingga ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga diperkenalkan kepada kelompok-kelompok di luar ini. Yang ada di Iran, yang ada di Beirut, yang ada di Pakistan. Ini saya juga ikut mendampingi, bukan selaku apa-apa, ya selaku pendamping saya menyiapkan kebutuhan beliau, bagaimana bajunya, bagaimana daharnya, bagaimana istirahatnya, dan lain sebagainya, itu tugas saya. Tapi sedikit banyak, ya saya mendengar apa yang disampaikan meskipun tidak paham betul, tapi sedikit-sedikit saya juga tahu apa sih maksudnya, bahkan juga untuk perdamaian di Thailand Selatan, di Patani, ya, yang terjadi perang antara orang Hindu dan minoritas orang Islam yang dipicu oleh garis keras yang ada di perbatasan Malaysia dan Thailand, yang biasanya orang-orang ini lulusan Timur Tengah atau Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya, yang membawa ajaran transnasional yang dipaksakan untuk tumbuh pada daerah-daerah yang memang tidak seharusnya untuk tumbuh, ya, karena kulturnya beda, pemahamannya beda. Nah, ini tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana perjuangan Abah untuk mendasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karena ini merupakan paham mayoritas muslimin dan mudah diketahui kebenarannya. Nah, sekarang tentang moderasi Islam. Dasar perjuangan Abah adalah sangat kental dengan nilai-nilai moderasi, yaitu tidak radikal dan tidak terlalu bebas, atau katakanlah tidak garis keras kanan dan tidak liberal yang sangat bebas. Yang ini dikarenakan bahwa Islam adalah moderat, wasatiyah, kita jalan di tengah, kita menghargai seluruh perbedaan, kita menghormati seluruh perbedaan, kita menghormati agama mereka masing-masing. Kan Al-Quran juga sudah dawuh, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, karena yang mendakar ini ada hafid semuanya. Saya takut lakum dinukum waliyadin. Artinya monggo melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Yang penting di dalam kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut tentang keamanan, pendidikan, keselamatan, kesejahteraan, ya monggo, ayo digandeng bareng, dipikirkan bareng sebagai warga negara, tapi untuk ibadah adalah masing-masing. Sementara akhir-akhir ini di pertengahan abad kemarin datanglah paham-paham transnasional yang memaksakan kehendaknya sesuai dengan keinginannya, yang keras sangat keras, lupa sudah yang liberal sangat bebas. Lupa nggak ke bawah. Mulai mengaco, dan ini juga tidak terjadi di dalam ranah NU. Hampir semua, apakah itu Yosef di Muhammadiyah ataukah itu di Nasrani, itu ada semuanya, tapi ya bentuknya beda-beda. Sehingga yang keras juga keras, terlalu keras, yang terlalu bebas juga sangat bebas. Sehingga disinilah peran daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, kita semuanya orang-orang hadis, terutama yang untuk meluruskan kembali jalan wasatiyah. Artinya kita duduk atau melakukan pada proporsionalnya, tidak terlalu keras, tidak terlalu longgar, dan tidak mengkafirkan sesama orang muslim. Yang kedua, barangkali Abah tentang pesantren. Abah ini
Kita semuanya tahu beliau adalah lulusan pesantren Darussalam Gontor. Habis itu melanjutkan kuliahnya di IAIN Sunan Ampel waktu itu. IAIN dulu waktu namanya IAIN Sunan Ampel Malang. Ya. Tapi di sela-sela kesibukan beliau sudah punya anak dan sudah punya istri. Jadi saya itu dulu awal-awal perkawinan saya sudah punya anak 3. Setiap Ramadan saya itu kalau abah untuk mondok. Jadi abah yang mondok baik itu di Senori, di Kalimantan, Kafir, ya Isoem, ini beliau lakukan. Saya juga tidak paham, saya Pak ini saya ingin mondok, ya saja, tinggal aja keluarganya, anaknya dan masih banyak lagi beliau yang tampil maupun yang tersembunyi, apakah itu sifatnya mondok atau sekedar ketemu, bahkan termasuk Al-Maghfurah Kiai Sotik mana itu Lampung, itu juga termasuk dan beliau sangat menghormati, sangat kawal, tidak pernah kiai-kiai, baik kiai itu secara langsung ngaji di pesantren atau tidak langsung, artinya katakanlah kalau istilahnya mungkin kiai spiritual gitu. Itu beliau sangat tawadu, tidak pernah membantah, selalu taat. Bahkan dalam perjalanan hidup beliau saat awal 1980-an sebelum ada Al-Hikam, barangkali kalian sudah membaca biografi Abah bagaimana saat beliau menjadi anggota DPR Provinsi antar waktu itu beliau disuruh kiai untuk turun. Nah, beliau memang meskipun bukan keturunan kiai pesantren, tapi beliau bercita-cita membuat pesantren yang barangkali tujuan dan maksudnya kita semuanya sudah tahu. Kenapa sih apa membuat pesantren? Ya, barangkali semoga kita flashback ke belakang. Yang dibidik adalah pesantren mahasiswa. Saya pikir ini pertama kalinya pesantren mahasiswa yang ada di Indonesia adalah Al-Hikam yang ada di Malang. Okay. Dengan pertimbangan mungkin kalau membuat perguruan tinggi kosnya terlalu tinggi, harus ada gedung, ada dosen, ada lain sebagainya. Tapi kalau pesantren barangkali bisa mengadopsi anak-anak yang masuk perguruan tinggi yang menurutnya akan segera keluar untuk mengganti estafet kepemimpinan ini. Bagaimana ini yang istilahnya apa dititipi Bismillah, karena anak-anak inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Indonesia di masa akan datang. Kalau ini dibekali dengan Bismillah, katakanlah paling kecil seperti itu, atau ilmu tentang pemahaman agama dan pengamalan sehingga motonya seperti yang kita tahu itu, maka ini awal mula. Awal mula santrinya adalah memang diambil dari anak-anak yang dari nol, tapi dari perkembangan perjalanan ternyata yang berminat bukan anak-anak yang dari nol, bahkan anak-anak yang sudah pernah mondok juga dibolehkan. Waktu itu syaratnya pokoknya bukan anak YIN gitu. Tapi sekarang ternyata anak YIN boleh masuk juga, termasuk Isyad. Nah, ini putranya Ustadz Arif juga di pondok sini sekarang. Nah, ini barangkali ini yang pertama. Misinya sih sangat sederhana awal-awalnya. Terus habis itu dibuka lah Mahat Ali. Bagaimana Mahat Ali ini untuk menampung santri-santri yang sudah mahir dalam baca kitab ini, tapi mungkin tidak punya marketing, tidak punya packaging dan metode bahasa yang memadai, sehingga beliau-beliau ini sudah jadi lurah, sudah jadi tokoh, mungkin tangan kiai, tangan kanan kiai,
mungkin mumpuni semua ilmunya karena tidak ada alat yang dia miliki, maka ilmunya tidak bisa berkembang, katakanlah mungkin menggenang. Nah, ini tujuan awal sehingga berdirilah Ma'had Ali yang sekarang menjadi Staima Al-Hikam. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. S2-nya angkatan pertama begitu dibuka, S2 yang daftar adalah 50 lebih. Nah, ini satu prestasi yang membanggakan. Ya memang beliau tidak mengejar prestasi, beliau hanya menginginkan bagaimana apa yang diupayakan pesantren ini bisa manfaat untuk semuanya, untuk generasi-generasi yang akan datang, bisa biar kita ini bisa bersaing di luar di dalam pendidikan. Karena dawuhnya Abah, kalau kita diserang dengan pendidikan, ya kita harus balasnya dengan pendidikan. Begitu, tidak boleh marah-marah. Nah, ini pesantren sangat peduli, bahkan waktu menjadi ketua PBNU hampir 10 tahun waktunya habis untuk mengunjungi pesantren. Atas nama selaku ketua PBNU Jawa Timur, beliau setiap hari hampir 11 bulan. Biasanya mulai Syawal sampai Rejab ya, sampai Rejab berapa bulan itu, 10 bulan beliau itu non-stop, dan itu dilakukan dengan naik angkutan umum waktu itu. Nah, biasanya saya titeni kalau sudah masuk rumah itu biasanya sudah kesehatannya down. Nah, sudah kesehatan down karena mungkin capek, sementara rumah tanggal 1 sampai tanggal 15 biasanya imtihan. Itu di seluruh pondok di Jawa Timur beliau rawi. Nah, kenapa saya bisa bicara begitu? Ya karena biasanya kalau Syaban saya sudah mendampingi. Saya sudah mendampingi beliau karena beliau sudah lelah, kadang juga sakit, bahkan dalam kondisi sakit pun itu masih memaksakan kehendak untuk rawuh karena alasannya beliau sudah mengundang, beliau sudah mengharapkan dan lain sebagainya, sehingga kadang kita pakai peralatan kesehatan, beliau sare, bawa jelimut, bawa sembarang, pokoknya beberapa ini orang sakit. Nah, ujung-ujungnya besok sampai ke rumah langsung masuk rumah sakit. Saya paham betul 10 bulan beliau tidak pernah berhenti. Nanti bulan ke-11 beliau biasanya kesehatannya menurun. Habis itu Ramadan biasanya beliau tidak pernah kemana-mana. Mulai dulu sampai akhir hayatnya beliau Ramadan hanya di rumah. Apakah untuk mengajar ataukah sekedar rehat, itu saya juga tidak tahu. Tapi biasanya Ramadan beliau lebih banyak di rumah. Para kiai, para asatid yang saya hormati, itu tentang pesantren beliau sangat komitmen banget, dan apapun yang dibutuhkan beliau akan memperjuangkan. Barangkali angkatan yang pertama bisa merasakan, angkatan yang semuanya juga bisa merasakan bagaimana Abah totalitas. Kadang saya guyon ya, ini Pak Yai kok gak tahu ning dalem, saya kok dolen ae. Kadang begitu, kata beliau, lah aku metu itu kan ono gawene gitu ya. Ya untuk pesantren, untuk anak-anak, untuk nyambung silaturahmi, ya untuk mencari sesuatu sehingga kita tahu yang di Malang seperti ini, yang di Timur seperti ini. Dan cita-cita beliau mungkin tidak semuanya belum tahu ya. Awal-awal tahun 80-an cerita ke saya bahwa beliau pernah mimpi terbang membawa 2 rumah. Tapi waktu itu bukan pesantren. Apakah 2 rumah ini keluarga saya dan keluarga saya maksud saya. Jadi beliau apakah mendapat amanah untuk membawa keluarga beliau dan keluarga saya. Ya. Tapi ternyata habis itu kita tidak pernah berbicara apakah sekarang bentuknya terbang dengan membawa 2 rumah, apakah ini lambang dari adanya pondok pesantren yang ada di Malang dan yang ada di Depok. Waktu kita di Depok itu semua orang heran, karena kalau tidak salah baru 2 tahun kami masuk di Jakarta itu awal tahun 2000. Kita hidup dari hotel ke hotel, paling tidak kita hidup di kantor NU, ada ruangan 107, itu tempat saya sama Abah. Habis itu kita punya rumah yang ada di Bintaro, juga tidak pernah ditempati. Nah, Abah dalam proses 5 tahun
jadi ketua PP ini belum ada. Kenapa yang di Jakarta lama tidak dapat lahan, sementara ini baru datang adalah dapat lahan yang segini luas. Alam semuanya itu adalah mungkin Abah sambil Riyadho, sambil mungkin Yumun, Dawu-Dawu, Kiai-Kiai dan gurunya, baik yang Kiai-Kiai yang secara fisik beliau kelihatan ataupun yang tersembunyi, sambil Riyadho, maka Allah mengabulkan keinginan itu. Dan yang pertama kali dibuat adalah STKI untuk memuliakan, kepingin memuliakan anak-anak yang hafid, yang inginnya menjadi ulama. Jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan Abah terwujud. Mudah-mudahan para kiai, asatidz, ustadz yang ada di Zoom meeting ini adalah mampu memenuhi harapan Abah, sehingga mungkin barangkali beliau akan sangat berbahagia andai kata apa yang beliau cita-citakan itu terwujud sebagai penyambung lidah yang akan mewarnai daripada pergerakan yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan itu terwujud sebenarnya. Para kiai yang saya hormati, yang selanjutnya saya harus baca buku ini karena audit kepada NU, maka NU itu menjadi rumah pertama dan istri pertama untuk Abah. Pokoknya yang sifatnya NU sudah, tapi yang sifatnya rumah tangga Abah itu seakan tidak paham. Kalau saya ini urusan anak-anak, mungkin perkawinan, mungkin perjodohan, mungkin menentukan apapun, Abah tidak pernah cerita. Pokoknya iya, sampai menerima besan, sampai mungkin lamaran, itu saya yang disuruh pidato. Jadi kalau kita mau ngelamar anak laki-laki, kan kita mesti ke nganten perempuan. Itu dari kendaraan beliau sudah ngomong, nanti kamu yang pidato ya, aku tidak bisa. Kalau tidak bisa kan tidak mungkin, orang sekali berabah. Tapi anak-anak dan kita mau meyakini sepertinya apa itu sudah enggak kalau urusan keluarga yang sepertinya mungkin hanya isinya seremoni lah, substansinya juga seperti itu. Tapi kalau apapun sakit pun, jauh pun pasti akan dilakukan karena kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama. Dan NU ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbagai 4 mazhab, kita tahu semuanya, bertasawuf Imam Ghazali, dan mengakomodir paham-paham keislaman di Indonesia. Hal ini berbeda dengan ormas lain yang hanya memilih satu mazhab tertentu yang kadang akan menyulitkan dirinya karena bertentangan dengan kultur tradisi yang ada di Indonesia. Yang kedua, saya sampai jam berapa? Tidak terlalu malam. Halo? Sekarang yang dua tentang keumatan. Tentang keumatan, apa ini ibadi hobinya mencari berita, asumsi, opini dan fakta. Ini beliau lakukan setiap kali ada tragedi atau ada peristiwa. Sebelum beliau mengeluarkan statement atau melakukan tindakan, pasti beliau akan telepon di sana sini. Ini sudah dilakukan jam berapapun. Kadang sepanjang hari beliau juga bisa telepon, kadang tengah malam menjelang pagi, jam 3 pagi orang diteleponi hanya untuk mengecek. Apalagi kalau beliau habis pidato, pasti beliau akan telepon. Nah, ini mesti Ustadz Hilmi ini yang tahu. Mesti bahasanya gimana pidato saya tadi. Lumayan apa tidak lumayan, apa setengah lumayan. Nah, itu kata-kata kunci Abah untuk melihat respon daripada pendengarnya
atau tangkapan pemahaman dari audenya, jamaahnya tentang apa yang disampaikan oleh Abah. Paham nggak mereka tentang apa yang saya sampaikan? Itu tidak satu orang, sehari itu bisa 5 orang gitu. Gimana tadi, lumayan apa tidak lumayan? Itu kata-kata kuncinya Abah untuk selalu mencari respon balik apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pikirkan, apa yang akan beliau lakukan, sehingga nanti tidak akan salah langkah. Untuk menjadi dasar sebuah keputusan yang penting, karena beliau tidak takut kalau istilahnya sekarang hoax, berita-berita. Jadi beliau harus menelusuri kembali, dan itu setiap saat, sehingga kadang terjadi satu ketika saat Abah mungkin beberapa hari sebelum sakit yang terakhir, itu kebetulan hari Rebu kita dalam proses periksa USG, periksa darah yang mau dikirim ke Singapura, terus ada tamu saya dari Australia, terus yang terakhir ada wartawan yang wawancara dan kepingin membuat rekaman untuk disiarkan ulang. Saya tinggal waktu itu, saya pamit, saya mau pergi, saya sampai jam 4 sore saya datang, ternyata Abah itu sudah panas gerah. Nah, waktu itu almarhum Ustadz Dirman saya tegur, kamu kok nggak tahu kalau Abahmu gerah? Gitu. Lah gimana mau tahu? Abah mulai tadi juga telepon, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan, beliau tidak melihat kondisinya capek, sakit atau enggak. Ada hal yang sangat penting, urgent banget yang harus membuat pernyataan atau mengambil satu tindakan, maka beliau akan menyaring pendapat, berita-berita bagaimana sesungguhnya dan apa yang harus dilakukan. Terus itu baik itu di dalam tokoh masyarakat maupun pada wartawan atau bahkan pada orang-orang penting yang beliau percaya di Indonesia ini untuk saling sharing. Yang ketiga adalah tentang kebangsaan. Ya, tentang kebangsaan ini adalah apa menjadi jembatan untuk bagaimana ulama dan umara ini bersama-sama, ulama dan sama-sama pada ranahnya masing-masing, karena sesungguhnya ulama dan umara ini bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dipisahkan. Tidak boleh ulama bergaya umaro dan umaro bergaya ulama, yang dua-duanya harus pada posisi kapasitasnya masing-masing sehingga umat ini bisa terlindungi dengan baik. Yang kedua adalah tentang toleransi berbasis agama. Apa membangun toleransi berbasis agama ini berbeda dengan yang lain yang cenderung berbasis toleransi yang berbasis dengan kemanusiaan. Kalau yang berbasis tentang kemanusiaan ini agak mengkhawatirkan. Tapi berbasis tentang keagamaan yang saya sampaikan tadi adalah lakum dinukum waliyadin, tapi untuk kejujuran, untuk kemakmuran, untuk kebersamaan, untuk keamanan, monggo kita bergotong royong yang ada di Indonesia ini. Tapi untuk yang lain-lain ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, yang terakhir barangkali mengakomodir tentang kepentingan ini memang sesuatu hal yang tidak mudah, karena walaupun berat mengakomodir tentang kepentingan ini, telah selalu melakukan untuk mengarahkan orang-orang yang perlu untuk membantu kepentingannya ini. Yang ini memang kita ini berani berkorban dan berani memposisikan kita diinjak, karena kita akan mengakomodir kepentingan ini pasti. Dan kalau sudah berhasil, sepertinya kita ini jadi bumper, jadi sandal atau dipijak, tapi setelah berhasil biasanya mereka lupa. Tapi tidak ada masalah untuk Abah. Hal seperti itu sama sekali tidak masalah. Abah sangat memahami dan Abah sangat memaklumi hal-hal bagaimana dulu banyak orang-orang yang mungkin ya bukan karena Abah sih ya, karena posisi beliau sebagai ketua PBNU atau ketua PBNU, maka harus menata baik
tapi setelah ditempatkan barangkali tidak mengakui, untuk Abah tidak ada masalah. Sehingga saat Abah wafat, saya sempat kaget. Banyak orang-orang yang datang. Ibu, saya terima kasih. Saya dulu disekolahkan di British Council di Inggris. Ibu, saya taruh di sini. Ibu, saya ditaruh di sini. Semuanya adalah berkat Abah. Dan Abah tidak pernah cerita. Jadi setelah beliau datang ibu-ibu, mbak-mbak yang merasa ditempatkan pada posisi yang menurut beliau itu menjadikan sesuatu yang menjadikan dia saat ini eksis. Ya. Begitu, tapi Abah tidak pernah cerita, juga tidak pernah menghitung atau membayangkan. Ya sudah, lepas saja apapun yang terjadi, ya terjadilah, itu tidak masalah. Bahkan di hujan pun itu tidak ada masalah. Bahkan Abah sangat memahami. Orang-orang yang seperti itu lancar. Abah hanya bilang ya nggak apa-apa, memang beda juragan. Kalau dulu kan juragan aku, sekarang juragannya beda. Dia harus ikut juragan baru ya gitu. Itu aja. Jadi sangat lepas, tidak punya kecuali prinsip ya. Kalau prinsip akan dibela mati-matian untuk apa? Tapi kalau sekedar hal-hal yang tidak prinsip, Abah sangat memahami dan Abah sangat tidak yang terakhir adalah Bulan ya. di mana saya Abah itu sangat dekat kalau masih terus mengambil kesimpulan rasanya mungkin kalau ada
patokan lintas pemahaman. Dan yang kedua adalah mungkin yang kita sudah melalui satu aliran, yang kedua yang kedua adalah perubahan. Bahkan setiap kali ada jalan, sehingga aku juga pernah bicara di sidang PBB di Amsterdam yang dari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk mengkanter berita-berita bahwa yang terjadi di Ambon yang ada di Papua adalah perang antara Assalamualaikum. sesungguhnya adalah kepentingan politik dan Yang aku mau pipis. saya itu dalam pengadilan internasional yang ada di Senat itu mana? Belanda. Ya, ini. Yang kedua, saya juga pernah mendampingi waktu itu pidato di PBB yang ada di Jenewa. Ini barangkali abang posisinya sudah besar waktu itu, sehingga ini pikiran-pikiran NU, pikiran-pikiran ahli sunnah wal jamaah, pikiran-pikiran Islam rahmatan lil alamin ini bisa diterima dimanapun. Apakah itu di Eropa, di Amerika, apakah itu kepada orang non muslim maupun muslim, apakah itu satu mazhab yang atau satu aliran ahli sunnah wal jamaah maupun yang beda seperti di Syiah di Iran maupun yang lain-lain di Afghanistan maupun di mana-mana. Ini saya ikut mendampingi, sedikit banyak saya paham. Bahkan satu ketika tahun berapa itu di sebelum 1 tahun 10 bulan sebelum abah wafat, ya, saat Ramadan kita umroh, itu umroh pertama kali Ramadan selama hidup saya. Nggak tahu beliau kalau diajak umroh Ramadan itu biasanya tidak kerso, alasannya panas, capek, lapar, ya pasti lapar, Ramadan kok gak lapar. Tapi waktu itu beliau nggak tahu kenapa menawarkan saya untuk umroh. Ya saya kok diajak umroh langsung hibrid, ya. Itu apa sudah dalam kondisi gerah, sudah mimisen, bahkan untuk tawaf, untuk sa'i itu sudah pakai kursi roda. Nah, habis itu kita itu dari perjalanan dari Jakarta menuju Singapura, ada pertemuan dengan ada Pak Hasan Wirayuda, tidak tahu jenenge apa, bahasanya Inggris saya tidak begitu paham pokoknya. Habis itu kita nginep hanya semalam, terus besoknya langsung kita ke Beirut, ke Beirut yang terakhir setelah umroh itu ke Beirut. Dan di Beirut ini dulu juga pernah ketemu pimpinan Hamas itu, Hasan Nasrullah, itu, tapi juga sangat mengkhawatirkan karena ini juga selalu dipantau oleh lawan-lawan politiknya. Maka Abah juga pernah ketemu untuk menawarkan pemikiran ini. Yang sewu karena di Beirut ini adalah kekuatannya imbang antara Syiah, Sunni dan Kristen, sehingga untuk presiden, wakil presiden, DPR dan MPR-nya dibagi rata antara Kristen, antara Sunni dan Syiah itu dibagi rata. Siapa yang akan mendapatkan negara ini, negara sangat indah ini dipimpin oleh tiga aliran. Waktu itu damai-damai saja, ya, karena apa menawarkan kenapa? Nah, kalau ini digunakan untuk saling menghantam antara Fatah dan Hamas waktu itu, maka yang untung adalah mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam. Ini disampaikan kepada Abah. Saya juga nggak tahu diterima atau tidak, tapi yang jelas Abah sudah pernah ketemu di base camp-nya Hasan Nasrullah ini sendirian, tanpa ada pengawalan, tanpa ada pendamping, dijemput, dan itu melalui rute-rute yang
sepertinya Abah merasakan masih dalam kota karena mobil itu tertutup rapat, tidak ada cahaya, tidak apa-apa, sopirnya juga di depan itu sudah tutup, pokoknya Abah sendirian, artinya beliau sudah merasa aku mati po urip ya terserah. Hal-hal seperti ini, tapi habis itu ada tragedi yang tidak perlu saya ceritakan. Habis itu langsung saya dan Abah kembali ke Damaskus, tapi rombongan yang lain tetap tinggal di hotel karena ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Ini dilakukan oleh Abah. Dan Abah itu nyuwun sewu, kalau sudah perjalanan seperti ini, saya selalu bawa tasbih itu 2. Saya untuk 1, Abah 1. Biasanya kalau sudah saya merasa ini gawat, Abah langsung saya kasih 1, ini tasbih, panjenengan baca ini, panjenengan baca ini, sudah. Biasanya kalau sudah kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yang kita tidak tahu apa sesungguhnya yang akan terjadi, tapi kita di negara orang, mungkin kita juga dipandu sopirnya dari Syiah, yang mereka sudah tahu lorong-lorongnya, sementara staf kedutaan tidak boleh ikut, harus lewat jalan normal, nanti kita akan ketemu di border, begitu. Hal-hal yang sangat mencekam. Nah ini biasanya tasbih saya keluarkan, saya 1, beliau 1, terserah mau baca hizib apa, pokoknya ini demi keselamatan kita semua. Dan itu akan Abah tempuh, asalkan sesuatu itu adalah prinsip yang harus dilakukan, tidak melihat apakah ini bahaya atau tidak, itu yang dilakukan. Yang ISIS ini yang sampai sekarang saya juga tidak tahu, karena memang kalau mau mengumpulkan seluruh ulama, seluruh dunia, biayanya juga sangat mahal. Biayanya sangat mahal, saya juga nggak tahu ini bagaimana kelanjutannya. Yang penting keinginan Abah, bagaimana santri-santrinya, baik yang di Depok maupun yang di Malang, mampu meneruskan perjuangan Abah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah memberikan kemampuan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya, keikhlasan, kemampuan, kesehatan, sehingga cita-cita almarhum tidak hanya sampai di sini, tapi akan terus berlanjut. Dan saya mohon doa panjenengan, mudah-mudahan dzurriyyah yang ditinggal, pondok yang ditinggal ini terus bisa eksis, berkembang terus. Dan masih satu, ada harapan. Kalau mungkin tadi Abah mungkin ada isyarah, punya pesantren 2, tapi saya masih punya keinginan dan saya punya keyakinan akan ada satu lagi alikam yang ketiga. Tidak tahu di mana, tidak tahu kapan, duit dari mana kita juga tidak tahu. Yang penting kita punya keinginan, punya rencana, ikhtiar, lahir dan batin. Itu untuk doa kalian semuanya. Kami harapkan semoga cita-cita ini berhasil, karena Al-Hikam Malang sudah tidak muat. Staima yang muridnya hampir 1000 lebih, itu juga sudah tidak mungkin. Yang hari ini sudah ada 3 prodi, yang sebentar lagi akan menjadi institut, yang sebentar lagi akan menjadi perguruan tinggi, universitas. Itu cita-cita jangka panjangnya, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah meringankan. Dan yang terakhir, saya merasa bangga, berbahagia, bukan karena status Abah, tapi Abah memperlakukan saya betul-betul sesuai dengan dawuh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beliau memberikan kepercayaan saya penuh, dan beliau membebaskan saya untuk melakukan apa saja dalam tanda kutip, dan beliau melepas saya mau kemana saja dalam tanda kutip. Dan saya bisa melakukan apa saja, bahkan kalau ada urusan-urusan yang menyangkut orang lain, kalau beliau tidak bisa rawuh di Malang, maka saya ditelepon, kamu segera lakukan ini, kamu segera ke sini, ini lakukan, ini ada apa, coba nanti kamu lapor ke saya. Saya diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja, tanda petik. Dan saya dari awal menyadari bahwa resiko, kalau mungkin kenyamanan pasti, tapi resiko yang saya hadapi sebagai seorang istri Hasyim Muzadi pasti banyak. Sehingga bagaimana saya ikut mengawal Abah. Apakah dulu masih jadi anggota DPR, ketua NU,
ketua PWNU, jangan pernah kau anggap itu aman-aman saja. Tidak semua orang yang duduk satu meja itu adalah teman. Disinilah andil seorang istri yang memberikan dukungan moral, doa, dukungan, penguatan untuk beliau aman di jalan dimanapun berada, apalagi masuk kota Jakarta metropolis yang untuk orang desa seperti Abah itu barangkali masih meraba-raba. Sehingga waktu masuk di Jakarta banyak orang yang meremehkan karena orang desa, anak kecil kok mau memimpin Jakarta, tapi karena kesungguhan, tekad, dan ketulusan, keikhlasan, dan mau bekerja keras, maka keberhasilan itu bisa dirasakan. Bahkan tinggalannya ada pesantren mahasiswa Alikam yang ada di Depok. Saya berbangga, saya bisa seperti ini karena beliau. Bahkan beliau mengajarkan saya bagaimana saya harus mendidik anak-anak saya, terutama anak-anak perempuan saya. Itu Abah selalu ceramah, setiap rawuh ngaji jam 2, jam 3 pagi ceramahnya tetap bagaimana kamu mengawal anak-anakmu perempuan. Sampai saya itu apal, protes saya, yo, aku apal. Tapi begitu anak-anak saya dewasa, Abah sudah tidak sempat memberikan materi kuliah ini kepada saya, tapi awal anak-anak masih SD, itu Abah sudah mendoktrin saya bagaimana kamu mengawal anak-anak, terutama anak-anak perempuan, bagaimana terus itu dilakukan oleh Abah. Nah, ini satu hal kepercayaan yang luar biasa, tapi alhamdulillah adalah beliau seseorang yang tidak pernah protes, sangat memahami kekurangan istrinya dan lain sebagainya, dan bentuknya adalah memang berbeda-beda. Romantismenya adalah berbeda-beda. Yang saya masih kenang sampai hari ini adalah 2 yang Abah berikan kepada saya. Satu ketika saya sudah rumah di Depok, namanya bangun tidur ya pakai daster sambil mabul-mabul di dapur masak. Persis hari ulang tahun saya. Yang pertama, apa yang beliau lakukan sampai bawa uang, dolar, pagi-pagi dengan macak yang nggak jelas itu tadi, beliau mengatakan ini uang karena kamu ulang tahun hari ini. Saya bingung, selama hidup dia tidak pernah tahu, beliau tidak pernah tahu hari ulang tahun saya. Atau kalau tahu pun juga dianggap nggak tahu. Itu saya diberikan. Yang pertama. Yang kedua, hari ulang tahun yang keberapa lagi, beliau malam-malam bawa kue tar. Saya juga tidur pakai daster. Ya, saya digugah, ini kamu dapat hadiah ulang tahun, kan kamu karir. Saya bingung kok tahu, tapi saya pegang, ini kok dingin, berarti dari freezer. Saya pikir, mana jam 1 malam ada toko kue yang buka freezeran, cuman saya taruh, gitu nggih. Ternyata besok paginya ada yang WA, Bu Nyai, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Tadi malam rawuh di ulang tahunnya Bu Khofifah. Oh, berarti kue tadi dari Bu Khofifah dikasihkan ke saya. Berarti kan begitu. Tapi momen-momen yang seperti itu dan yang sangat saya bahagia tersanjung adalah saya bisa mengarungi benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia itu hampir seluruhnya karena saya istrinya beliau, yang mungkin itu kata almarhum adalah pelunasan. Saat hampir 10 tahun saya ditinggal, hampir 20 tahun saya ditinggal, saya merawat anak-anak sendiri dan sebagainya, maka hadiahnya adalah saya diajak keliling dunia, kata beliau seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan karena takabur, tapi ini adalah syukru ala nikmah. Saya bisa seperti ini adalah karena beliau mengajarkan kemandirian, ketegaran, kekuatan, dan bisa mengambil posisi dimanapun saya berada sesuai dengan kapasitas saya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, karena saya tidak terlibat langsung dan Abah juga tidak pernah cerita saya langsung, maka ini adalah reka-reka tebaan-tebaan saya yang dilakukan beliau. Dan yang pasti, kenapa bisa beliau berhasil seperti ini, selain kerja keras, adalah beliau sangat tawadhu kepada bapak ibunya. Apa yang dikatakan A, beliau akan ikut A. Kalau dikatakan B, terutama kepada ibunya, sangat patuh dan sangat tawadhu. Bahkan satu ketika bapaknya wafat hari Selasa, maka beliau dilarang untuk pergi hari Selasa. Dan itu diterjang, kata beliau, maka ada musibah di tengah jalan. Sampai begitunya beliau tawadhu kepada ibunya, ini juga yang menjadikan satu faktor keberhasilan beliau, dan bagaimana dia memposisikan istrinya untuk menjadi
mudah-mudahan menjadi saya bisa mempertahankan ini sampai akhir hayat saya. Pangapunten ingkang kathah, aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bu Nyai Hasyim yang Ini telah sholat. menjelaskan secara panjang lebar. Tidak terasa Ini sholat yang tadi menjelaskan pernah tentang ke bagaimana rumah Sukara yang simpul-simpul ngobrol itu. pemikiran Abah tentang keislaman, keumatan, kebangsaan, dan bagaimana kiprah Abah di dunia internasional. Sangat jelas sekali, kita terkesima dan sungguh luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meneladani daripada apa yang menjadi teladan Abah dan Bu Nyai yang telah dilakukan, dan kita sebagai anak muridnya bisa meneladani dan meneruskan cita-cita Abah. Amin. Mungkin secara garis besar itu saja yang bisa saya simpulkan. Keislaman, keumatan, kebangsaan internasional tadi sudah dijelaskan. Mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman, saya batasi saja karena sudah jam 9:30. Mungkin dibatasi 3 pertanyaan apa 2 pertanyaan? Nggak usah bertanya, sudah paham. Nggak usah batasi lah. Nggak usah dibatasi. Ini Nggak usah tadi bertanya. mungkin Banyak pertanyaan ini kayaknya. pertanyaan apa? Lebih keren ini. Kemarin kan sama. Ini tadi ada chat dari teman-teman. Mungkin ini tadi ada yang Di pengaturan. Yang pertama mungkin sudah ada ini pertanyaan di kolom chat ya. Assalamualaikum, mohon maaf. Sebagai alumni kebanyakan ini dari kami baru nikah atau akan menikah. Mungkin meminta bagaimana supaya rumah tangganya itu baik gitu. Dari siapa ini? Ulul Albab. Angkatan berapa itu? Angkatan Ulul Albab itu angkatan berapa? Dua. Tiga ya? Dua. Dua. Angkatannya Ali. Menantunya Kiai. Menantunya Kiai. Itu kanannya Ustadz Hilmi itu yang jawab, kan Ibu. Harus saya jawab, mau soal. Konsulnya pribadi aja ya. Oh, enggak. Ya. Boleh telepon ke saya, WA ke saya. Nomornya sudah ada, Mas Roy ada 2 nomor ya, nggih. Engko nek tak jawab ning kene semuanya kepingin kawin. Aku wis kawin toh. Ya, Mas Karil itu belum kawin. Nanti. Mohon doanya, Bu. Oh, panjenengan toh? Mas Dikron Apa ini? itu. Hah? Mas Dikron belum nikah. Pikir. Loh, sekarang kamu di mana, Mas? Pak Dikron? Udah jadi PNS. Angkatan pertama belum nikah. Kiai. Kemarin yang MP jenengan, Bu. Ya Allah. PNS itu Bu Pikiran Kiai. yang saya utang. Alhamdulillah. Tidak apa-apa dimanapun kalian berada. Yang penting Qurannya bermanfaat. Nggih. Amin. Yang mau konsultasi pernikahan harus japri saya. Yang boleh tirakat nopo niki. Saya punya nomornya. Tirakat Abah Bu Nyai. Tirakat itu nyosewu tirakat itu kan banyak ya. Bisa dengan amal soleh, artinya itu kan tawasul. Bisa dengan amal soleh, bisa dengan riyadhah sholat malam, bisa dengan puasa. Kalau syukur tiga-tiganya bisa kalian lakukan, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya ambil salah satu. Tapi yang penting untuk Abah
Abah ini sangat apa nggih? Tidak, sewu. Saya boleh cerita, tapi ini bukan saya tidak syukur. Justru ini saya dididik untuk menerima kenyataan apa adanya. Jadi Abah itu orangnya tidak pernah eman. Dalam kondisi kalau sekarang mungkin tidak ada masalah nggih, karena ada rezeki. Dulu tidak ada rezeki. Tidak ada rezeki itu cukup untuk makan besok pagi saja. Tiba-tiba ada orang, ya seperti itulah kata Abah, gimana ya sudah kamu ngalah. Kamu ngalah. Jadi kita itu dulu punya apa nggih, tanglin. Apa kata besok pagi? Hari ini kita tidak punya duit. Apa selalu membahasakan apa kata besok pagi? Itu tanglin kita. Jadi hari ini kita tidak tahu besok mau makan apa, itu kita tidak tahu. Apa kata besok pagi? Besok pagi pun kadang juga tidak pagi, tengah siang baru dapat sesuatu yang bisa kita makan. Itu berpuluh-puluh tahun. Saya dididik untuk menerima itu dengan ikhlas. Sementara saya, nyun sewu, itu ayah saya itu pengusaha. Ya pengusaha di desa lah. Artinya saya tidak pernah kekurangan. Tapi saya begitu masuk di dalam kehidupan rumah tangga, saya dikasih kata-kata mutiara itu tadi. Apa kata besok pagi? Akhirnya beliau mendidik saya untuk merelakan sesuatu diberikan kepada orang mungkin itu yang lebih membutuhkan. Sementara saya butuh. Itu yang dilakukan Abah sampai wafatnya seperti itu. Tidak ada masalah kalau kita punya gitu. Tapi kita dalam kondisi tidak punya. Itu sudah kita lakukan. Apakah itu bentuk tirakat atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi itu satu, keikhlasan beliau sangat tulus, pengorbanan beliau tidak pernah diungkit-ungkit kepada siapapun. Beliau tidak membedakan anak atau saudara atau orang lain, mana yang lebih membutuhkan. Meskipun yang membutuhkan itu orang lain, beliau bisa meninggalkan kebutuhan anak, istrinya, dan saudaranya. Yang sangat membutuhkan itu yang beliau tolong lebih dahulu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah ini, kalau untuk saya barangkali sebisa saya melakukan begitu di Jakarta, saya merasakan waktu kantor PBNU itu direnovasi bongkar total, Abah menyewa di Jalan Agus Salim. Ada seseorang yang memang menyewakan dan membenahi apa itu AC dan lain sebagainya. Saya merasakan di situ itu banyak berterbangan duit. Sepertinya duit itu terbang lari-lari, tidak kelihatan tapi rasanya seperti itu. Apa yang saya sampaikan ke beliau? Hati-hati di Jakarta, tidak semua orang yang satu meja itu adalah teman. Boleh juga itu lawan yang terselubung karena pengen orang baru. Untuk itu lakukanlah ini setelah sholat, mohon tidak lamcing. Ayo kita bersama-sama baca ini, baca itu. Yang saya bisa adalah saya melakukan puasa semampu saya, karena saya harus menjalin bagaimana saya mengikat Abah dan mengikat anak-anak. Karena Abah ini hampir seluruh hidupnya di tengah jalan. Bagaimana saya mampu merekatkan hati kita masing-masing dalam jarak yang jauh, dan saya juga merekatkan hati saya kepada anak-anak yang saya tinggal di Malang. Dua-duanya harus saya rekatkan dengan apa? Ya mungkin dengan ibadah yang saya mampu. Salah satunya apakah riyadhah malam, ataukah puasa, ataukah sedekah, ataukah apa yang bisa saya lakukan itu selama berpuluh tahun. Ini saya bukan saya pamer, tapi barangkali salah satunya ini yang menjadikan Abah seperti ini. Kita bersama-sama untuk mendekatkan diri, mawas diri, dan selalu waspada, karena sesungguhnya keberhasilan seseorang itu tidak semuanya orang suka. Atau semoga panjang mau riyadhah yang mana, mau tirakat yang mana, karena tirakat hari ini tidak harus yang susah-susah, tidak harus tidak makan, tidak ada apa. Tapi yang penting di dalam hati kita ada niatan bagaimana semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ngoten nggih. Sudah malam, jangan banyak-banyak pertanyaan. Matur nuwun Ibu. Nggih, sudah nggih.
Istirahat ya. Masih ada lagi? Nggak ada kan? Dulu. Sudah tua, sudah sepuh. Iya dulu tahun Ali Rauf, sudah pertama beliau Iya, Bu. udah kok bisa gabung? Kamu alumni mana? Salam Ibu. Sarang pertama kali Ibu. Loh lah iya, saya pikir alumni SD Kaki Baru enggak kan? Alumni Malang. Iya, Bu. Iya, di mana sekarang kamu? Jakarta nih Ibu. Oh, jadi orang Jakarta. Salam untuk anak-anak, keluarga istri ya. Iya, ngatur nih Bu. Iya, Sehat-sehat iya. Ibu. Amin, amin. Turun pada.